Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati para guru, para masyayikh, para kiai, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Haji Muhammad Budi Santoso SPDI, Kiai Haji Syarifuddin, juga Bapak Ketua RW 03 Bapak Ahmad Faisal, Sarjana Agama, Bapak Insinyur Haji Nasri, juga Ustadz Komaruddin, dan para guru, para masyayikh lainnya. Tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fakir. Mudah-mudahan semua yang hadir dan para guru-guru kita, Allah beri sehat afiat panjang umur, Allah kasih keberkahan, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya dunia sampai dengan akhirat, amin ya rabbal. Man kana ya'syaku jamalan fala jamal ahsamin jamali Sayyidina Muhammad. Man kana ya'syaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi Sayyidina Muhammad. Man kana ya'syaku kamalan fala kamal ahsan min kamali Sayyidina Muhammad. Balagal ula bi kamalih, kasyafat duja bi jamalih, kamulat jami'u khisalih. Sallu alaihi wa ala alihi, the beauty of salawat. Sallu ala Muhammad. Hadirin jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah Rabbul Alamin. Pada malam hari ini kita duduk sama rata, berdiri sama tinggi sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati Maulid Nabi Muhammad yang tujuannya biar kita ingat sama Nabi Muhammad. Sebab kita sering lupa sama Nabi Muhammad, kita sering banget cuek terhadap Nabi Muhammad, sering banget males untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, masih sering males perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, masih sering banget nggak menghidupkan akhlaknya Nabi Muhammad. Maka kita tanamkan dalam diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita agar senantiasa menjadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita terkadang merasa capek ataupun merasa letih. Seperti Al-Fakir saat ini ada sedikit yang namanya capek, wajar. Kita manusia gampang banget capek. Ini 10 hari curhat aja dikit. 10 hari belum pulang. Dari mana, Bib? Kemarin seminggu saya dakwah di daerah Kalimantan Timur, Balikpapan dan Samarinda. Baru banget pulang kemarin. Dari bandara langsung lanjut ke daerah Batang, Jawa Tengah. Acara sama Zahir Habibidin Segaf. Kemudian pagi tadi di Cirebon. Kemudian tadi maghrib di Pondok Kelapa. Kemudian jam 9 tadi di Pangeran Jayakarta. Dan alhamdulillah 10.15 nyampe di tempat ini di Cakung Barat. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah bahagiain hidupnya dunia akhirat. Capeknya kita nggak ada apa-apanya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling capeknya orang. Nabi Muhammad urusannya paling banyak. Kita dipikirin sama Nabi Muhammad. Walaupun kita sering banget nggak mikirin Nabi Muhammad, sering banget ngelupain Nabi Muhammad. Sampai di dalam doa-doa kita jarang sekali kita minta sama Allah agar senantiasa kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Apa isi doa kita? Malu kita isi doa kita dari dulu sampai gini hari. Duit, uang, jabatan, jodoh, utang lunas, kredit 9 bulan belum kelar ya Allah. Isinya begitu terus, nggak kelar-kelar. Kredit motor kelar, ngambil mobil. Kredit mobil kelar, ngambil rumah. Bagus bini kagak bisa dikredit. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah sosok yang enggak pernah nyusahin orang. Kita yang seringkali nyusahin orang. Kita yang seringkali mungkin pernah bikin sakit hati orang.
pernah bikin kecewa orang, pernah bohongin orang, pernah PHP-in orang, pernah galauin orang. Nabi Muhammad nggak pernah kayak begitu. Nabi Muhammad adalah sosok panutan sepanjang zaman. Nabi Muhammad adalah manusia yang terindah yang Allah ciptakan, sebab Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita jangankan sama orang lain, sama keluarga kita sendiri aja, ibu kita sendiri aja, sering kali kita bikin susah dia. Sering banget kita bikin susah ibu kita. Kita belum lahir aja udah bikin enek-enek ibu kita. Ibu kita kan saat lagi hamil kita bagaimana? Enek banget sama kita. Mual-mual. Tapi Nabi Muhammad saat berada di dalam perut ibunya, Masya Allah, nggak pernah nyusahin ibunya. Hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Nabi Muhammad saat berada di dalam kandungan Sayyidah Aminah, Sayyidah Aminah nggak pernah namanya ngerasain sakit, nggak ngerasain berat, nggak ada keluhannya, nggak ada problemnya. Shallu ala Muhammad. Ibu kita atau istri kita bagaimana Pak? Saat lagi hamil, ibu-ibu di luar tahu banget tuh perjuangan. Kalau lagi hamil tuh, apalagi udah 7 bulan, 8 bulan, apalagi udah 9 bulan. Ya Allah. Kita mah nggak ngerasain bapak-bapak ya. Tapi kalau mau ngerasain sih boleh juga. Pulang dari sini kita beli kelapa 2 batok, kita ikat di perut kita. Nggak usah lama-lama, nggak usah 9 bulan, 3 hari aja. Ya Allah, tuh tidur serba salah. Telentang salah, madep kanan salah, madep kiri salah, tengkurap lebih serem lagi. Ya Allah, orang hamil tengkurap bagaimana? Serem. Saat itu ibu kita ngandung kita, ya Allah, dibawa kita kemana-mana. Apalagi hamil pertama tuh, anak pertama, belum lagi ngidamnya. Kadang-kadang kita punya istri kalau ngidam aneh-aneh, tiba-tiba pengen dibeliin rujak bebek. Tahu rujak bebek? Tiba-tiba pengen dibeliin mangga muda. Ada lagi yang lebih aneh, tiba-tiba pengen megang pala botak. Kan begitu modelnya. Tapi kita kasihan sama istri kita. Makanya kita biar sayang sama keluarga, biar perhatian sama keluarga. Berapa banyak orang baik sama orang lain, jahat sama keluarganya. Baik sama orang lain, santun sama orang lain, perhatian sama orang, cuek sama keluarganya. Ditelantarin anak bininya, naudzubillah. Kurang ajar sama suaminya. Jangan kayak begitu. Nggak diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah nggak pernah ngerasain sakit, ringan bawaannya saat Rasulullah berada di dalam kandungannya. Sampai-sampai, ini bahasa kita aja biar enak, pada saat Sayyidah Ummu Syafa yang menjadi bidannya, yang membantu persalinan saat Sayyidah Aminah hendak melahirkan Nabi Muhammad, ngelihat Aminah yang saat itu umur kandungannya udah masuk 9 bulan, ngabarin, wahai Aminah, ini sebentar lagi kamu mau lahiran. Sebab bidan tahu kan ciri-ciri orang kalau mau lahiran, perutnya agak sedikit turun ataupun ada reaksi-reaksi sebelum melahirkan. Ada yang namanya pembukaan 1 sampai berapa itu banyaknya. Saat itu Sayyidah Aminah dipesenin sama Ummu Syafa, wahai Aminah, sebentar lagi kamu mau melahirkan. Kalau ada sakit pinggangnya ataupun masuk angin ataupun mual, ada nggak? Nggak ada. Kata Sayyidah Aminah, saya nggak ada ngerasain sakit, wala sakit pinggang, nggak ada keluhannya, nggak ada ngerasa berat. Bahkan saya punya badan lebih ringan, lebih kuat, lebih fit, lebih sehat saat saya sedang mengandung. Shallu ala Muhammad. Sampai akhirnya singkat cerita, lahirlah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam saat kelahirannya seakan-akan Allah hias langit dan bumi untuk menyambut kelahiran kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bidzalika raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Saat lahir Nabi Muhammad lahir dari perut ibunya. Nabi Muhammad ketahuilah lahir dari perut ibunya. Maaf, Nabi bukan lahir dari tempat keluarnya najis. Nabi bukan lahir dari kemaluan. Nabi Allah muliakan. Bahkan disebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain Imam Nawawi Al-Bantani bahwasanya Nabi Muhammad dan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Allah lahirkan dari rahim ibunya, dari perut ibunya, ma baina surah wal fard, di atas kemaluan, di bawah pusar. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama berpendapat berbeda khusus untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dari perut ibunya, dikeluarkan dari bagian lambung sebelah kiri. Walhasil bagaimana model bentuknya, wallahu a'lam, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah mudahkan persalinannya, lahirnya begitu aja, begitu cepat. Bahkan saat lahirnya Nabi Muhammad, saat itu Nabi Muhammad dalam keadaan sujud, kemudian pandangan dan tangan mengarah ke langit, seakan-akan ingin mengabarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat lahirnya Rasulullah, berbarengan dengan lahirnya cahaya yang sangat dahsyat terang, sampai Ummu Syafa nggak bisa spontan melihat bayi karena cahaya yang sangat dahsyat keluar dari perutnya Sayyidah Aminah, cahaya Nurul Mustafa, sampai ia berkata fa'adha'alahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di gusurir rum. Saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya melihat cahaya yang terang, sampai cahaya tersebut menyinari barat dan timur, sehingga saya punya mata dapat memandang sebagian istana-istana yang ada di negeri Rum. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan cahaya Nurul Mustafa berhasil memadamkan apinya orang Paris, persembahan orang Majusi yang nyembah-nyembah api sekian tahun tak pernah padam saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cahaya tersebut dengan kemuliaannya Allah Azza wa Jal berhasil meruntuhkan seluruh berhala yang ada pada zaman itu, terutama khususnya yang ada di sekeliling Ka'bah. Berhala yang sangat kokoh, berdiri tegak. Ini kalau kita ngelihat sound system, AC, kipas angin, kemudian jam dinding, ini bisa nempel ada paku ataupun dibor ataupun dipantek. Tapi berhala saat itu bukan dibor, bukan dipantek, bukan pakai paku, dia berdiri tegak kokoh di timah, di semen, kuat banget. Jadi sebesar apapun angin tidak akan membuatnya goyang dan tak terguncang sedikit pun. Tapi saat malam lahirnya Nabi Muhammad, seluruh berhala yang ada di sekeliling Ka'bah semuanya runtuh dan hancur, seakan-akan Allah ingin mengabarkan tidak ada yang patut untuk disembah kecualinya, tidak ada Tuhan selainnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Sayyidah Aminah bertanya kepada Ummu Syafa. Ummu Syafa siapa sih? Ummu Syafa ini kelak dia punya anak namanya Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, yang menjadi salah seorang sahabat Nabi yang masuk dalam golongan Asyrah Mubasyirin bil Jannah.
10 orang yang dapat stempel sorganya dijamin sama Nabi Muhammad, masuk sorga duluan. Ini mudah-mudahan nih bapak-bapak, ibu-ibu di belakang semua yang hadir peringatan Maulid pada malam hari ini, Allah mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam sorga. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jawab yang kompak. Mau masuk sorga? Mau sekarang apa nanti aja? Oh, ada jawab sekarang kayak udah bosan hidup. Beban hidupnya terlalu berat, Habib. Ya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Ummu Syafa yang menjadi bidannya, berkat kemuliaan, berkat ia menjadi saksi mata kemuliaannya Allah tampakkan saat lahirnya Nabi Muhammad, akhirnya dia menjadi salah seorang yang utama masuk Islam, juga anaknya menjadi 10 orang yang pertama dijamin surganya sama Nabi Muhammad SAW. Saat itu Sayyidah Aminah nanya sama Ummu Syafa, Ummu Syafa, bagaimana? Anak aku laki-laki apa perempuan? Masya Allah. Ternyata Pak, Bu, Nabi kita Nabi Muhammad saat lahirnya aja udah istimewa. Saat lahirnya aja sudah indah luar biasa. Lahir dalam keadaan makhtunan, makhulan, maktu'as surrah. Saat itu Sayyidah Aminah dikabarkan oleh Ummu Syafa, wahai Aminah, selamat ya, kamu telah melahirkan anak laki-laki. Laki-laki, iya laki-laki. Sudah disunat, sudah dikhitan. Udah dikhitan Ummu Syafa, udah disunat. Gimana wajahnya, ganteng gak? Tampan gak? Bukan ganteng lagi, Aminah matanya udah pakai celak. Matanya sudah pakai sifat mata dan tali pusarnya sudah terputus. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Luar biasa. Kita saat lihat anak kita baru brojol dari perut emaknya, bagaimana Pak? Itu darah banyak banget keluar. Kita sebagai suami ngurusin ari-arinya, tali pusarnya dirapiin dulu sama bidan, setelahnya kita nungguin dulu sampai kering, kan begitu. Kita kalau mandiin anak lutong waktu kecil, tali pusar lu nggak langsung kering, lu jangan cengengesan. Ini kita doain nih bocil-bocil kita, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh soleha. Masya Allah, bocil luar biasa. Kalau salaman sama bocil Pak, apalagi kalau dia lagi pilek, ingusnya dipeperin juga ke tangan kita. Basah-basah sedap, hati-hati ya. Kalau lagi ingusan jangan salaman sama ustad. Iya benar ya Allah. Kadang kita kalau pakai baju putih ini apaan ijo-ijo. Ya Allah, tapi enak jadi anak kecil, nggak ada dosa. Begitu aja, ketawa-ketawa, sedih-sedih, nggak ada beban. Kita ini yang banyak bebannya, kita ini yang banyak dosanya, kita yang banyak masalahnya. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Saat itu anak kita baru lahir, kita tungguin dulu tali pusarnya, kadang-kadang sampai semingguan baru kering. Biasanya kita diajarin sama orang tua kita, diajarin tuh anak kalau tali pusarnya belum kering pakai koin udelnya. Ya kan, katanya biar pusarnya atau udalnya cakep. Tapi Nabi Muhammad lahir udah indah banget, tali pusarnya udah terputus, sudah pakai celak mata, sudah dikhitan. Masya Allah. Aneh bin ajaib, ada seseorang atau sekelompok saudara kita di luar sana yang ketika mendengar kabar seperti ini tidak bertambah kecintaannya dia kepada Nabi Muhammad. Malah dia suudzon, malah dia bilang apa? Biasa aja kayak begitu. Banyak juga bayi-bayi di luar sana lahir dalam keadaan khitan, dalam keadaan sunat, tali pusat sudah terputus. Coba sebutin bayi yang mana yang tercatat begitu luar biasa, diabadikan di dalam kabar dari guru ke guru, sampai kabar tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemuliaannya bisa memuliakan siapapun yang senantiasa berjalan di belakangnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk dengan kita hadir di peringatan Maulid saat ini agar senantiasa kita semangat menghidupkan akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat sayang, Nabi yang sangat rahmat luar biasa.
saking rahmahnya Nabi, saking cintanya Nabi, saking penyayangnya Nabi, tidak kita temukan satu riwayat pun Nabi memenggal kepala seseorang, menusuk badan seseorang, membunuh satupun manusia. Adapun Ubay bin Khalaf saat perang Badar, wakila saat perang Uhud, yang saat itu terluka di medan perang, itu pun tidak mati di medan perang. Itu juga cuman goresan kecil. Sampai kata teman-temannya, ini lebay nih Ubay bin Khalaf. Lebay, cuman terkena gores sedikit, kemudian sampai seperti itu kesakitannya. Terguling-guling, terpontang-panting. Ini lebay Ubay bin Khalaf katanya. Kata Ubay bin Khalaf apa? Bukan begitu. Dulu Muhammad pernah mengabarkan bahwa dia bakal membunuh saya karena gara-gara perbuatannya sendiri. Dulu Ubay bin Khalaf pernah ngancem Nabi Muhammad. Dia bilang saya bakal bunuh Muhammad. Giliran Nabi Muhammad bilang saya yang bakal membunuh Ubay, dia langsung ketakutan. Sebab dia tahu sosok Muhammad adalah orang yang gak pernah bohong apabila berbicara. Apabila dia berbicara pasti bakal terjadi. Mereka tahu seperti itu. Akan tetapi karena suudzonnya mereka, buruk sangka dan hasutnya mereka terhadap Rasulullah, sehingga Allah jauhkan hidayah taufik kebaikan daripada diri mereka. Coba saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu jawab yang kompak. Saat Nabi Muhammad berperang, hadir di Ghazwah, Nabi Muhammad jadi pemimpin apa jadi pasukan? Nabi Muhammad yang jadi pemimpinnya. Dan saat Nabi Muhammad jadi pemimpin di medan perang, Nabi Muhammad berada di depan apa paling belakang? Di paling depan. Pemimpin yang menjadi contoh sebaik-baiknya pemimpin, dan tidak ada pemimpin yang sebaik Nabi Muhammad, yang sangat cinta kepada umatnya, umatnya pun sangat cinta kepada nabinya. Sosok pemimpin panutan. Kalau mau mencontoh sosok pemimpin, contohlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berada di garda terdepan. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpinnya, pemimpin jalannya perang. Dan ketahuilah, saat peperangan-peperangan apapun itu, baik Badar, Uhud, Hunain, Khaybar, Khandaq, dan perang-perang lainnya, Ghazwah yang dihadiri oleh Nabi Muhammad, semua musuh tertuju kepada Nabi Muhammad. Yang menjadi pusat utama dan incaran untuk dibunuh adalah Nabi Muhammad. Mereka semua berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Semua hantaman tombak, pedang, busur panah mengarah kepada Nabi Muhammad. Tapi tak kita dapati satupun riwayat Nabi membalas daripada pukulan-pukulan mereka, ataupun Nabi membunuh mereka, memenggal kepala mereka, menusuk daripada badan-badan mereka. Gak pernah kita temui. Seakan-akan kita bayangkan saat itu segala pukulan yang tertuju kepada Rasulullah, pukulan hanya dibalas dengan tangkisan. Sallu ala Muhammad. Nabiur Rahmah. Seakan-akan Nabi tidak rela adanya tumpah darah. Nabi sangat rahmah. Nabi berharap mereka agar senantiasa beriman terlebih dahulu sebelum mereka mati. Kalau nggak kepepet banget, Nabi nggak mau adanya tumpah darah. Bahkan Nabi pernah memesankan kepada para sahabat yang hendak pergi ke medan perang. Saat itu sahabat pengen pergi ke medan perang, Nabi pesenin, jangan kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Bagaimana? Mau perginya ke medan perang, dipesenin sama Rasulullah jangan berharap mau ketemu musuh. Seakan-akan Nabi ingin perperangan tersebut dibatalkan, ataupun tidak ada yang namanya tumpah darah. Sampai juga kita pernah dengar kisah dari guru-guru kita. Suatu hari dikabarkan ada Yahudi yang mati.
Sampai Rasulullah sedih luar biasa. Sahabat pada bingung, heran, ya Rasulullah, ini yang mati Yahudi, bukan sahabatmu, bukan pengikutmu, orang kafir ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ketahuilah aku sedih karena telah terlewat dariku satu nyawa yang tak berhasil untuk aku selamatkan. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Semua baca. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Coba bacanya yang khusyuk, jangan main-main. Ya Nabi salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari juga semakin larut, malam sudah tiba, dan kita juga berharap besok jangan sampai kesiangan sholat subuh. Ya, jangan kita hadir maulid dari masjid ke masjid, majlis ke majlis, kemudian kita sholat subuhnya jamak takhir sama sholat duha. Nggak boleh, jangan. Subuh kita kerjakan, maulid juga kita hadirin. Kalau emang sekiranya udah terlalu malam banget, kadang-kadang pulang sampai jam 3 gitu, mungkin karena majelisnya jauh, udah sekalian bablasin, jangan tidur dulu. Ntar habis sholat subuh, ya paling enggak sholat subuh, jangan malah tidur jadi subuhnya kesiangan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang salihin salihat. Allah ubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Allah jaga kampung kita menjadi kampung yang aman, yang berkah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan wa dhamman maghfuran ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja dari Al-Fakir Syaugi bin Haidar Al-Habsyi. Yang mau silaturahmi buat membantu daripada dakwah, boleh di follow Instagram. Yang punya Instagram saya Syaugi Al-Habsyi, SYAUGI. Mudah-mudahan berkah manfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.